Tesla Bot, robot yang diperkenalkan oleh Elon Musk di acara Tesla AI Day yang udah dilaksanain di tanggal 20 Agustus 2021 lalu, dan Elon menjanjikan di tahun 2022 udah ada prototipenya. Robot ini rencananya bakal dibikin memiliki bentuk seperti manusia atau humanoid dengan tinggi sekitar 173 cm, bobot sekitar 57 kg, dan juga kapasitas membawa barang sekitar 20 kg. Jadi bisa kita bayangin robot ini bisa bawa galon berisi air 19 liter dari minimarket ke rumah kalian. Robot ini juga bisa mengangkat beban berat seperti mengangkat barbel hingga 68 kg. Selain itu, robot ini bisa bergerak hingga kecepatan 8 km per jam. Sebagai perbandingan, rata-rata pria bisa berlari dengan kecepatan 9,4 km per jam dan wanita 8,4 km per jam. Tapi kenapa sebenarnya Elon Musk mau bikin si Tesla Bot ini? Jadi, Elon Musk ini punya Tesla Car. Nah, Tesla Car ini sebetulnya adalah robot beroda, yang mana memiliki teknologi Full Self Driving atau FSD. Teknologi FSD ini memungkinkan si Tesla Bot untuk nyetir dirinya sendiri. Jadi, ya make sense sih kenapa Elon mau bikin versi humanoidnya dari si Tesla Car ini. Tesla Bot ini rencananya dibikin dengan tujuan untuk lakuin pekerjaan yang berbahaya, repetitif, dan membosankan. FSD yang ada di Tesla Car ini rencananya bakal dipakai di Tesla Bot. Jadi kita bahas dulu teknologi FSD ini. Teknologi FSD terbaru saat ini yang ada di Tesla Car terdiri dari apa aja sih? Yang pertama ada Tesla Vision. Tesla Vision terdiri dari 8 kamera yang digunakan untuk menangkap jalanan dan keadaan di semua arah yang ada di sekitar Tesla Car. Di Tesla Vision ini juga ada metode Neural Network atau Machine Learning untuk memproses video dari 8 kamera tadi, yang kemudian bisa didapatkan vector space. Ya, vector space ini bisa kita lihat seperti peta navigasi. Kemudian juga digunakan untuk mendeteksi tepi jalanan, mendeteksi kendaraan lain, memprediksi jarak dengan objek-objek di sekitar, dan lain sebagainya. Metode Neural Network Tesla tadi berangkat dari metode state of the art untuk multitask learning. Kemudian mereka mengembangkan sendiri metodenya untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi. Yang kedua ada Planning and Control. Planning and Control itu membuat rencana dan mengeksekusi kapan mobil tancap gas, injak rem, setir kiri kanan, dan bahkan bisa membuat rencana bagaimana untuk kendaraan lain. Yang ketiga ada Hardware Integration. Pada dasarnya untuk menjalankan neural network dan algoritma dari Tesla Vision dan juga Planning and Control tadi, itu membutuhkan hardware. Makanya dibuatlah FSD komputer yang dibuat sendiri oleh perusahaan Tesla agar proses-proses tadi bisa berjalan dengan performa sesuai dengan yang dibutuhin. Selain teknologi yang tertanam di Tesla Car, FSD ini bisa terwujud juga karena teknologi pendukung yang nggak ditanamkan di Tesla Car. Teknologi-teknologi ini dipakai oleh perusahaan Tesla untuk bikin si full self driving. Yang pertama ada pengumpulan data. Di pengumpulan data ini ada manual labeling yang dilakukan oleh manusia pada vector space 4D yang merupakan rekonstruksi dari kamera-kamera Tesla Car secara langsung. Tapi itu belum cukup karena manusia punya kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan komputer. Manusia sangat baik dalam hal semantik, sedangkan komputer sangat baik dalam hal geometri, rekonstruksi, triangulasi. Oleh karena itu, Tesla mengkolaborasikan manusia dan komputer untuk bareng-bareng lakuin proses labeling ini. Di auto labeling itu dipakai buat ngedapetin label secara otomatis. Salah satu caranya itu perusahaan Tesla mengirimkan banyak mobil untuk merekam keadaan jalanan. Pada rekaman yang merujuk ke lokasi yang sama, hasil prediksi label dari banyak mobil tadi semuanya digabungin. Jadi dapatlah pelabelan secara otomatis. Di pengumpulan data ini juga ada simulation, yang mana perusahaan Tesla punya simulator yang gambarnya dibuat serealistis mungkin seperti dunia nyata, dan dipakai untuk mensimulasikan berbagai kejadian, terutama yang sangat jarang terjadi di dunia nyata, tapi mungkin terjadi. Contohnya di sini ada 2 orang bersama anjingnya yang lagi jogging di tengah-tengah jalan tol. Yang kedua ada Dojo Superkomputer yang dipakai buat training model machine learning. Biasanya, proses training machine learning butuh banyak pengulangan, dan biar pengulangannya bisa cepat banget, Tesla bikin sendiri komputer yang dirancang khusus untuk machine learning. Mulai dari level chip, sistem, compute cluster, dan juga softwarenya. Dojo superkomputer ini punya kecepatan komputasi untuk machine learning yang luar biasa.
Nah, bisa kita lihat teknologi-teknologi FSD Tesla Car tadi dipakai buat Tesla Bot ini, yang bakal bedain diantaranya aktuator penggeraknya dan bentuknya yang humanoid. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, apakah si Tesla Bot ini akan menjadi robot-robot seperti yang digambarkan di film-film science fiction yang bertemakan distopian? Sebagian orang khawatir Tesla Bot bakal ngambil alih banyak kerjaan manusia, atau bahkan mengancam eksistensi manusia di muka bumi. Ini miskonsepsi terhadap robot humanoid yang harus dilurusin. Perlu diingat, Tesla Bot ini dibuat dengan tujuan untuk mengerjakan pekerjaan yang berbahaya, repetitif, atau membosankan. Pekerjaan-pekerjaan yang orang aja ogah ngerjain. Yang pasti, nggak semua kerjaan bisa digantiin oleh si Tesla Bot ini. Elon Musk bilang, Tesla Bot ini dibuat menggunakan teknologi Nero AI. Tesla Bot ini mirip Tesla Car. Tesla Car dibikin dengan tujuan spesifik biar bisa nyetir mobil lebih baik daripada orang. Pada dasarnya, Tesla Bot ini bentuk humanoidnya dari Tesla Car, yang dibikin dengan tujuan bisa ngelakuin kerjaan-kerjaan yang basic. So as our models have become more and more capable, and I guess you're deploying these models into the real world, one thing I guess that's possible is for AI to become more, I guess, misaligned with what humans desire. So I guess, is that something that you guys are worried about as you guys deploy more and more robots, or do you guys we'll solve that problem when we get there? Yeah, I think that we should be worried about AI. What we're trying to do here is, say, narrow AI, pretty narrow, just make the car drive better than a human. And then have the humanoid robot be able to do basic stuff. At the point at which you sort of start to get to superhuman intelligence, I don't know, all bets are off. But and that'll probably happen. But what we're trying to do here at Tesla is make useful AI that people love and is unequivocally good. That's our, we'll try to aim for that. Bahkan sewaktu Elon Musk ditanya, apakah perusahaan Tesla menggunakan machine learning untuk proses manufaktur, desain, atau tujuan keteknikan lainnya, Elon tidak menyarankan penggunaan machine learning, karena membuat machine learning untuk hal-hal yang disebutin tadi sangat sulit. Dan Elon menekankan untuk tidak menggunakan machine learning kecuali kalau memang terpaksa harus pakai machine learning. I discourage use of machine learning because it's really difficult. Unless you have to use machine learning, don't do it. It's usually a red flag when somebody says, we want to use machine learning to solve this task. I'm like, that sounds like bullshit. 99.9% of the time you do not need it. So it's kind of like you reach for machine learning when you need to. But I've not found it to be a convenient, easy thing to do. It's a super hard thing to do. That may change if you've got a humanoid robot that can, understand normal instructions. Generally minimize use of machine learning in the factory. Jadi, proses manufacturing di Tesla pun butuh tenaga manusia. Lalu, apakah Tesla Bot mengancam eksistensi manusia? Ancaman eksistensi manusia biasanya dikaitkan dengan robot pembunuh yang meneror, yang biasanya digambarin oleh film science fiction sebagai robot super kuat atau punya jumlah yang super banyak. Realistis saja sih, bikin robot super banyak pasti butuh bahan baku juga. Dan realitanya, proses dari bahan baku sampai produk jadi, itu sangat panjang. Jadi ya, robot gak bisa membelah dirinya sendiri biar jadi banyak. Berkaitan dengan ancaman, sebetulnya asal gak ada orang yang ngeprogram buat kejahatan, ya teror, ancaman eksistensi manusia tadi gak bakal kejadian. Harus diingat, di balik kehebatan robot, ada manusia sungguhan yang membuat si robot tersebut. Kalau robot menyebabkan teror, jadi sebenarnya yang berbahaya, robotnya, atau manusia di baliknya. Kalau kita analogikan sebagai api bisa bermanfaat, api juga bisa menghancurkan. Teknologi bisa digunakan untuk kebaikan, atau bisa digunakan untuk keburukan, tergantung manusianya. Kemajuan teknologi pasti akan membawa dampak positif dan juga membawa dampak negatif. Kemajuan teknologi pasti akan selalu membawa perubahan, dan kita tidak bisa menghentikan laju kemajuan teknologi.
Jadi semua ini tergantung gimana cara kita menyikapinya. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan kalian bisa share pendapat kalian tentang Tesla Bot di kolom komentar. Terima kasih.